Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali di dalam program Renungan Embun Pagi bersama Kota Daud Ministry. Renungan pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudaraku, tema ini saya angkat dari salah satu ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang dikenal dengan khotbah di bukit. Ada beberapa pengertian yang saya dapat dari arti dari murah hati yang saya dapatkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertama adalah murah hati berarti suka memberi. Yang kedua adalah tidak pelit. Yang ketiga, penyayang dan pengasih. Yang keempat, suka menolong. Yang kelima, baik hati. Dalam iman Kristen, murah hati itu artinya penuh belas kasihan dan rasa iba terhadap orang yang menderita. Baik menderita karena dosa maupun karena duka cita. Orang yang murah hati itu sungguh ingin mengurangi penderitaan orang lain dengan menuntun orang itu kepada Kristus, sehingga ia dapat menerima kasih karunia dan pertolongan Allah. Setiap orang yang percaya kepada Kristus wajib memiliki kemurahan hati, karena kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah karena kemurahan Allah semata. Karena kemurahan Allah lah kita mendapatkan pengampunan dosa. Karena kemurahan Allah lah kita beroleh selamat karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ia telah melunasi hutang dosa bagi kita. Sekali lagi karena kemurahan Allah semata. Saudaraku, ingatkah perumpamaan Tuhan Yesus, perumpamaan tentang pengampunan yang bisa kita dapatkan di dalam kitab Injil Matius pasal 18 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-35, di mana seorang raja sedang menghitung hutang daripada hamba-hambanya. Pada waktu ia menghitung, seorang hamba yang memiliki hutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Namun setelah orang yang berhutang tadi yang 10.000 talenta berjumpa dengan temannya yang juga berhutang kepadanya sebesar 100 dinar, ia mencekik lehernya dan menangkapnya dan berkata supaya ia segera melunaskan hutangnya. Kawannya itu sujud kepadanya memohon belas kasihan, tetapi ia menolak. Tetap ia menangkap dan memenjarakan kawannya itu. Namun lihat bagaimana reaksi raja setelah ia mendengarkan berita yang sangat menyedihkan itu. Ia memerintahkan memanggil hamba yang jahat itu dan berkata, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah raja itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Namun lihat dari perumpamaan itu, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada kita di dalam ayat yang ke-35 berkata, "Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Dalam nats ini, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita tentang kemurahan hati, yaitu kita dapat berbelas kasihan kepada orang dengan cara mengampuni orang yang bersalah dengan kita. Dengan jalan demikian, kita juga memperoleh pengampunan. Karena dengan jalan kita mengampuni orang lain, kita juga memperoleh pengampunan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah dengan bermurah hati, berarti kita juga suka menolong orang lain. Saudaraku, ingatkah perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati? Dalam perumpamaan itu, ada seseorang yang turun dari Yerusalem menuju Yerikho. Dan di tengah perjalanannya, ia dirampok oleh penyamun. Tetapi ia bukan hanya dirampok, tetapi ia dipukulin sampai setengah mati. Dan di dalam perumpamannya itu, ada seorang imam dan seorang Lewi yang tidak berbelas kasihan. Mereka hanya melihat dari jauh apa yang terjadi terhadap yang dipukul oleh penyamun itu. Mereka tidak memiliki belas kasihan untuk menolong.
Lalu datang seorang Samaria yang tidak dianggap dalam adat istiadat Yahudi. Ia menolong orang tersebut. Ia berbelas kasihan, ia bermurah hati. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Lihat saudara, apa yang menjadi perumpamaan dari Tuhan Yesus ini. Yang mengajarkan kepada kita bahwa kemurahan hati yang dimaksudnya adalah bukan hanya dikatakan, bukan hanya diajarkan, seperti seorang imam Yahudi ini dan seorang Lewi, yang hanya mereka bisa mengajarkan tetapi mereka tidak melakukannya. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, kita ini adalah murid-murid Kristus yang telah menerima kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Kita juga wajib untuk melakukannya kepada sesama kita. Kita mengampuni orang lain karena kita telah mendapatkan pengampunan. Kita menolong orang lain karena kita telah beroleh kemurahan. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 17 berkata, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ingat saudaraku, camkan hal ini. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Saya Pendeta Zaluhu. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom, Maranatha.